pokoknya nggak boleh, istilahnya nggak boleh takabur ya. Ya Allah lindungi aku selalu gitu terus wes. Takutnya kan kalau udah takabur biasanya terus kejadian betul. Banyak sih pasien-pasienku yang saat itu nggak mungkin aku nggak akan kena COVID gitu kan. Saat itu oh apalah COVID tuh begini kan gitu bla 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 bla. Pada kenyataannya besoknya lagi Allah berkehendak lain, dia harus berpulang. Ya gitu-gitu sih. Jadi lagi-lagi pokoknya nggak boleh takabur saat itu di situasi itu. Gitu sih Om kalau di suasananya seperti itu. Kredit banget. Ya memang hal yang paling menakutkan itu sebenarnya dokter dan perawat ya waktu itu ya Mbak ya. Luar biasa itu. Terus kan Mbak Vivi ini selain jadi perawat ada kegiatan lain Mbak? Nah, alhamdulillah ya berjalannya waktu sesuai dengan apa yang aku minta sama Allah, karena aku nggak punya kelebihan apa ya bertani atau mungkin kuliner atau apa gitu kan. Nah, Allah menemukan aku di support system yang luar biasa. Di situ aku banyak belajar. Di situ jujur sebelum aku ada di Univision, bisnis school kita ya, Univision yang luar biasa. Terima kasih Pak Jenny, Pak Alam, Mas Dika dan teman-teman yang lain sudah membawa aku sampai dengan hari ini ada di Univision. Banyak ilmu-ilmu sikap yang aku pelajari dari situ. Aku bisa mengontrol diriku bagaimana aku menghadapi pasienku yang notabene dalam tanda kutip sebagai karakter kan gitu ya Om ya. Sejak aku ada di Univision aman-aman aja sih, fine aja sih, baik-baik aja, nggak jadi suster jutek, nggak jadi suster yang julid, atau yang paling penting itu nggak jadi suster yang suka emosi, ya kan? Kadang capek, pasiennya cerewet, kan itu loh. Terus apalagi kalau pasiennya sakit anak-anak, wah ini anaknya menang loh, sing rewel ini, bahaya ini. Alhamdulillah. Apa katanya Mbak Vivi di Univision itu kan value-nya banyak. Tentang uang itu relatif ya. Tapi perubahan sikap karakter itu kan mahal. Menurut Mbak Vivi, kalau kita bicara ada banyak perubahan di dalam karakternya Mbak Vivi, berarti keren dong ininya dong, komunitasnya, organisasinya. Cerita dikit dong Mbak, apa sih yang Mbak Vivi benar-benar lihat dari Univision sebenarnya? Kalau ngomong keren, Univision ini keren sekali sih. Sebuah komunitas, sebuah sekolah bisnis yang sangat support banget, sangat familiar banget. Aku merasa punya keluarga kedua di situ. Aku masuk di Univision itu benar-benar dalam kondisi terendah, terendah dalam arti gini, secara finansial ekonomi, secara juga apa ya, trust kepercayaan dengan seseorang ya, hubungan silaturahmi, hubungan kolega dan lain-lain, itu benar-benar aku di saat itu di posisi terendah ya, di titik nol. Dalam arti aku nggak suka lihat orang yang harmonis, nggak suka di keramaian, aku nggak suka keluar kan gitu kan. Aku menutup diriku sendiri karena situasi kan gitu saat itu seperti itu. Tapi lagi-lagi dua anak ini yang membuat aku harus berpikir cerdas ya sebagai ibu kan gitu kan. Terus aku kalau menutup diri hanya karena satu masalah, terus anakku gimana kan gitu kan. Nah begitu itu terbuka, hati ini terbuka untuk ya oke, aku bergerak kan gitu ya. Nah pertanyaannya lagi, aku bergerak mau ngapain ya, mau kemana ya? Akhirnya kan seperti itu, mau kemana ya, mau ngapain ya. Jadi begitu aku dikenalin Univision waktu itu, aku dipertemukan sama Bu Yuli. Bu Yuli waktu itu mempertemukan saya dengan Pak Jenny, Pak Alam. Waktu itu lagi di Jember ya, isi stok waktu itu di Jember di Hotel Lestari kalau nggak salah saat itu. Ini loh Wi, ada bisnis bagus, ini lebih gampang sih karena aku sebelumnya ada di ini Om, ada di sebelah Ikat Kepala Merah kan gitu kan. Nah, ada di situ 2 tahun sudah kan. Nah, kok di situ 2 tahun kok nggak ini ya, maksudnya kok kedepannya kok nggak ini ya, nggak nyaman atau bagaimana gitu lah. Jadi saat itu dengan ketulusannya membawa aku untuk mengenal Univision kan gitu.
ketemu dengan Pak Jenny di situ. Terus satu hal yang aku ambil itu saat itu karena memang aku butuh finansial tambahan, produk yang disampaikan sama kalian tempat kita apa, bekerja sama ya, kita kan berpartner ya sama Allian ya. Ini begitu simpel, begitu mudah aku sampaikan, dan sangat berhubungan sekali dengan profesiku. Seperti yang aku minta sama Allah, kok ini gini, apa ini mungkin jawaban yang Allah kasih ya buat aku, karena kan di lapangan aku tahu sakit kritis itu biayanya kosnya gede, di ICU per hari aja udah berapa kan gitu ya. Nah tapi di situ aku hanya bisa menjadi tempat sharing buat mereka, dalam arti suster tagihannya sekian, aku masih ada dana sekian, sebentar ya sus aku masih mau cari dana talangannya dulu, ada yang tadikan mobil atau jual apa yang kayak gitu ya. Aku nggak bisa memberikan solusi, di awal gitu kan. Kalau jenengan ini tidak bisa istilahnya berlindung dari resiko sakit kritis, harus punya dana stay kan gitu kan. Walaupun sebenarnya di iuran pemerintah setiap warga negara sudah wajib kan gitu kan. Ngapain masih harus punya yang dana lebih atau dana ekstra, dana darurat kan yang harus kita siapin kan gitu kan. Saat itu sih di situ. Nah, dari situ dari apa yang ditawarkan sama Ali yang saat itu yang disampaikan sama Pak Alam sama Pak Joni, ya akhirnya ya klik aja sih Om. Oh ya mungkin aku harus ada di sini ya, selalu berbagi, selalu ada buat orang lain, selalu menebar kebaikan dan gitu kan. Bisa menjalin silaturahmi dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun dengan profesi apapun. Itu luar biasanya. Kita melihat background kita harus apa. Berarti Mbak Vivi ini kan kenal Univision itu kan dari pertemuan namanya Business Talk, betul ya? Awalnya itu waktu itu ada di Kota Jember gitu. Nah kalau Mbak Vivi Business Talk itu gambaran Mbak Vivi, pandangan Mbak Vivi itu seperti apa? Kalau menurut aku sih Business Talk itu gambaran kita untuk lebih jeli melihat ke depan itu kita mau ngapain, apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita jalani sekarang, Anda kutip profesi apapun gitu kan, itu nggak ada yang salah, udah lanjutkan profesimu apa udah lakukan gitu. Cuman kenapa sih kok kamu harus penting punya bisnis ini gitu ya? Ya karena bisnis ini membawa kita sampai kapanpun dan dimanapun, mau income berapapun, selagi kita mau melakukan, ya insya Allah kalian nggak main-main gitu. Dengan janjinya pasif income yang di bisnis Talk ini stabil income kan gitu kan, itu ya nggak main-main, memang ada gitu loh. Kalau benar-benar kita lakukan memang ada. Di era pandemi aja waktu itu merasakan ya Om, walaupun mungkin komisiku sih mungkin belum sebesar Undika ya tapi ya alhamdulillah ada gitu kan. Itu ya yang stabil income ya hanya di sini gitu loh. Ya peluang bisnis yang lewat Univision ini yang disampaikan kan gitu kan, yang benar-benar bisa membuktikan janjinya gitu kan. Stabil income itu seperti apa, kalau kamu mau kerja keras di sini apa yang mereka bayar itu bagaimana, itu ya memang benar-benar terbukti. Kembali ke kita, ini kan bisnis kita ya, ownernya siapa, kan diri kita sendiri kan gitu kan ya. Jadi nggak peduli mau upline-ku keluar YDT ya gitu kan, atau mau upline-ku cuek ngerjakan istilahnya mungkin downline-nya yang lain, ya udah, ini bisnisnya siapa, bisnis kita sendiri ya, siapa yang harus berjuang ya, harus diri kita sendiri loh. Kan nggak lucu kalau hanya karena misalkan upline-ku misalkan sama Om Dika gitu ya, terus Om Dika nggak pernah bagi iya BT pura prospek apa enggak atau bagaimana kan gitu ya, sering-sering lah, terus aku diem aja ya wis, sampai kapanpun ya income-nya ya diem aja. Gak bisa. Upline iki Om sudah luar biasa, dalam arti dia punya hati yang tulus ya untuk membantu kita, dalam arti
dia tahu apa yang kita butuhkan secara nggak langsung kan gitu. Dia nggak pernah berhitung, dia nggak pernah apa ya istilahnya mengeluh untuk membimbing kita sampai dengan hari ini kan gitu kan. Karena cuma satu kok, mereka cuma kepingin kita juga apa ya sukses seperti dia gitu loh. Nah cuma kadang donlene baik, kadang semaput, kadang waras. Iya. Gitu. Betul. Ini ada tanya tuh alam lagi. Kalau sakit kritis menyebabkan munculnya biaya besar, kan curhat tuh pasti dicari permasalahan. Gimana tipsnya Mbak Vivi itu menyarankan pasien agar punya asuransi meski ada BPJS? Gini Om, kalau beliau sharingnya itu sudah istilahnya itu kan sudah kejadian ya. Masalah itu udah kejadian kan gitu kan. Dia udah terkena resiko sakit kritis, misalkan gagal ginjal gitu ya. Yang aku hadapi saat itu dia terkena gagal ginjal usia 30 tahun. Nah, di situ dia kos yang harus dia selesaikan itu ada 35 juta sendiri. Selain dari sisanya BPJS kan gitu kan. Mungkin kalau untuk mengclosing beliaunya yang saat ini sedang sakit sih ada underwriting dan lain-lain ya, kalian punya apa ya istilahnya aturan-aturan tertentu kan gitu kan, aturan-aturan tertentu untuk bagaimana orang ini sudah resiko sakit kritis punya polis lewat allian kan gitu kan. Nah pasar kita, edukasi kita kan dia punya misalkan itu suaminya yang sakit gagal ginjal, dia punya istri, dia punya anak ya, kita sering ini sama beliau, aku sih biasanya melakukannya gini, aku udah tahu ya, aku bina hubungan baik di saat dia di rumah sakit ya kan. Saat dia KRS aku biasanya gini, Mbak boleh nggak aku main ke rumahnya gitu kan. Oh iya monggo sukses kan gitu kan, ditunggu ya main ke rumah kan gitu kan. Nah di situ sudah kan aku udah punya hubungan baik sama dia di rumah sakit. Mungkin sih ya Allah kasih kelebihan situasiku saat ini tuh itu mungkin ya Allah. Aku bisa mengenal dia lebih dekat itu pada saat dia ada di rumah sakit. Nah gitu. Nah, dari situ baru nanti aku lanjutin follow up setelah dia keluar dari rumah sakit. Nah di situ baru kita berbagi kan asuransi Allian ini loh Bu punya proteksi begini nggak mau kan resiko apa yang sudah ibu alami sekarang terulang lagi kan, dia juga tidak menutup kemungkinan dia akan juga terkena resiko seperti itu. Anak-anak terus gimana itu sih yang aku lakukan seperti itu. Penasaran kalau di rumah sakit itu kan Mbak Vivi pasti menemukan banyak terjadi kasus ya, salah satunya orang itu gagal bayar. Itu kalau gagal bayar gimana? Maksudnya apakah kemudian ada atau memang akhirnya pasien itu ditahan atau gimana itu kalau seperti itu? Ini ada banyak, bahkan sekarang lagi terjadi kebetulan di ruanganku itu ya, dia pakai produk ikat kepala merah gitu ya, dan luar biasanya dengan adanya beberapa kasus itu ikat kepala merah Jember Clinic itu harus cash Nah, beberapa kasus yang pada saat pasien keluar dari rawat inap ternyata banyak masalah di insulinnya pada saat proses pembayarannya, gitu kan? Akhirnya sekarang ada berapa ya? 2 bulan kalau nggak salah ikat kepala merah di Jember Clinic harus cash. Gak peduli dia punya kartu hitam atau gimana, dan itu yang membuat nasabah-nasabah ikat kepala merah itu marah-marah. Aku udah bayar tiap bulan mahal gitu kan, tapi kalau aku sakit masuk rawat inap di JK aku harus bayar cash gitu kan. Nah, mereka banyak mengeluh tentang itu. Subhanallahnya Allian bersanding ada di situ. Maksudnya? Ya, Allian kan langsung di cover kan. Tadi pulang ya udah 30 tergantung manfaatnya kan. Beberapa kali yang klaim itu kapan hari yang di super VIP itu 35 juta tagihannya, billingnya dia cuma hanya bayar administrasi aja. Berapa ya? 8.000 kalau nggak 75.000. Rumahnya gitu. Kemarin yang aku share bukti klaimnya itu pasien anak-anak. Dia punya manfaat Allian dari 5 tahun yang lalu. Dia bayar premi, anaknya nggak pernah sakit. Ini seorang ayah, pembelajaran seorang ayah aku ambil luar biasa. Aku dari anak tuh usia 1 tahun suster punya asuransi ini, bilang gitu. Agentnya orang mana Pak? Orang Surabaya. Uniknya dia tuh nggak tahu loh
manfaatnya apa, kalau dia rawat inap tuh dapat apa, dia nggak ngerti, dia nggak paham gitu kan. Nah, lagi-lagi bukan suatu kebetulan ya Allah ini ngasih aku ada di situ kan gitu ya. Dari situ aku bisa bantu dia untuk memahamkan, oh koko ini loh polisnya tuh manfaatnya ini tuh kan. Nah di situ tuh ada bunyi HR dokter maksimal 175.000 per hari gitu-gitu kan. Oh masih manfaat yang lama sih, masih manfaat yang lama. Terus saat itu koko itu cuma bilang gini, Mbak, suster, ini aku harus bayar berapa ini sus? Ini soalnya aku sekarang tuh dapur 2 sus, dapur 2 yo, koko udah bilang gitu. Aku tuh sekarang kerjanya dipindah di Malang sus. Keluargaku, anak istriku ada di sini. Wah, ini kok rumah sakit dibayarnya akeh lah yo, apa kasus gitu kan? Padahal dia dulu punya asuransi loh, masih sepanik itu kan ya menyikapi situasi saat itu. Udah lah, kok kayak apa sih manfaatnya kalau boleh aku tahu aku gitu. Ya aku cuma dapat screenshotan ini loh sus dari agentku gitu. Nah, aku baca di situ di HP-nya, oh koko tuh begini, aku jelasin. Nah, terus, kok sudah tahu ya banyak ya tentang kalian gitu kan, akhirnya kan. Oh iya aku itu di luar jam kerja, aku aktif ada di Alian Syariah, kayak gituin. Oh iya. Berarti lain waktu kalau aku mau sharing-sharing polis, boleh ya sama suster ya? Ya boleh, rumahnya koko di mana? Sini aku kasih nomor HP-nya lah. Gitu loh. Iya. Tapi kalau Dia lagi kan yang pasien umum lah, ada nggak yang tiba-tiba macet terus jadi kasus ya. nggak punya asuransi? Kalau yang nggak punya asuransi macet, yo terpaksa harus jual aset pada itu mereka. Tapi ada. Mereka secara nggak langsung sih pastinya ditahan sih ya. Secara nggak langsung ya. Ditahan dalam arti bukan berarti ini loh ya apa BPO atau gimana loh ya. Karena masih apa ya memberi kesempatan keluarganya untuk mencari solusi kan banyak sana. Jadi yang sakit masih dirawat sama kita. Tahan di rumah sakit pernah nggak terjadi sampai lama gitu? Nggak sampai sih, paling antara maksimal biasanya 7 hari. 7 hari. Tapi ya alhamdulillah sih mereka nggak sampai 7 hari itu ya alhamdulillah kan ya nggak enak ya om ya, namanya juga apa ya kita sakit kita udah ditolong gitu kan ya mereka kan. Jadi kan bagaimanapun caranya beliau ya cari usaha dana untuk ini sih, untuk menebus keluarganya kan gitu kan. Ya, gitu. Oh tidak mau? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimana caranya aku mengeluarkan dia dari rumah sakit. Iku wis. Padahal gitu aduh. Padahal di dalam kamar juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ada pemeriksaan lanjutan. Ya tetap kita perlakukan seperti pasien yang lain sih, manusiawi lah ya. Dia kan sakit, ya tetap kita layani sambil apa ya kita ngasih waktu keluarganya untuk ini cari solusi dananya harus gimana, mengeluarkan keluarganya ini bagaimana. Ngeri sih om, kalau lihat video miris banget. Sekarang ada tren sakit apa? Lagi ada tren sakit apa kira-kira di rumah sakit? Kalau sekarang itu trennya lagi stroke. 46 kepala rumah tangga kemarin terkena stroke. Heboh. Itu Jadi stroke ya. Ada hubungan darah maksudnya 46 orang itu atau mereka memang punya ini mungkin ada darah tinggi atau apa? Kalau aku anamnesis sih beliaunya sempat memang punya riwayat darah tinggi. Karena udah stabil, sudah enakan, dia nggak mau kontrol, teratur kontrolnya. Nah akhirnya bertambahnya usia. Sekarang begitu dia dalam kondisi capek, mungkin pressure dari kantornya juga ini ya, lagi akhir bulan atau bagaimana, tensinya naik, dan akhirnya stroke. Sampai 230 waktu itu tensinya. Berapa orang mbak? Kemarin 46. Usia atau jumlahnya orangnya yang ini? Kalau jumlah sih banyak sih om. Kan kita di ruangan yang berbeda-beda ya. Cuman kalau di aku kan kapasitas ruanganku itu ada 25 itu 8 yang stroke. Sebagian besar ya.
lagi mendominasi. Untuk penyakit yang seperti apa ya, yang pancaroba itu enggak terlalu ya. Gimana Om? Kalau untuk penyakit selain stroke yang sifatnya karena pancaroba gitu nggak terlalu banyak. Kalau anak-anak ini belakangan ini cenderung banyak itu demam tinggi yang tidak ada sebabnya dengan jelas. Bisa karena infeksi saluran kencing, bisa karena memang mungkin dia infeksi pencernaan, yang gitu-gitu sih. Ini dia beberapa minggu terakhir ini mendominasi. 15 sendiri loh anak-anak pasienku baby. Jadi agak rempong sih. Kalau anak-anak kan agak rempong, orang tuanya rempong, anaknya juga rempong. Yang dirawat 2. Balik bicara mengenai Univision ya, balik ke Univision lagi. Kira-kira kalau kita bicara Univision secara singkat, itu menurut Mbak Bibi apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman ayo kita ada di sini, kita berjuang sama-sama di Univision. Kira-kira buat Mbak Bibi ajakan seperti apa kira-kira yang sebagai seorang perawat aktif, sudah punya pengalaman banyak, gimana sih menurut Mbak Bibi pandangan mengenai Univision untuk bisa teman-teman bisa gabung sama-sama kita? Kalau menurut aku sih ya, yang pasti ini kebetulan karena aku seorang perawat. Profesi seorang perawat itu berarti dia dipandang mampu, dia dipandang lebih, dia dipandang dia bisa selalu tangan di atas untuk saudaranya, untuk siapapun, tidak mengenal jenis kelamin, golongan dan lain-lain sesuai dengan sumpah kita kan gitu kan. Tapi pada kenyataannya mindset untuk masuk menjadi perawat aja itu sudah berbeda. Mungkin orang tua kita dulu bilangnya, jadi nakes nanti kaya loh, pastinya banyak kan gitu ya, pastinya banyak. Tapi pada kenyataannya berjalannya waktu nggak seperti itu kan. Jadi kalau dengan profesi ini kita dipandang harus selalu tangan di atas, jadi kita harus mampu. Walaupun pada kenyataannya setiap orang background berbeda, latar belakang yang berbeda, ya ada yang mampu, ada yang enggak kan gitu kan. Bagi yang tidak mampu, pertanyaannya kan gitu kan. Walaupun mungkin bahkan bagi yang sudah mampu pun harus sebenarnya kenal sama bisnis ini. Jadi kita nggak hanya bisa bantu secara praktisi ilmu ya, praktisi ilmu yang kita dapat, tapi kita juga bisa bantu dengan solusinya. Begitu saudara kita terkena resiko yang harus istilahnya mengancam resiko kehidupan mereka, keluarga mereka. Dengan kita ada di sini, ini sebuah peluang yang subhanallah luar biasa gitu. Kita mengajak dia baik. Apapun hasilnya, dengan apa yang kita siarkan, apa yang kita sampaikan ke beliaunya, responnya beliau seperti apa, mungkin ditolak lah, atau mungkin suster nggak kesana dulu, belum ada budgetnya dan lain-lain. Kalau lakukan aja. Ini kan kesana. Nah, suatu saat dia akan pasti cari kita, karena mungkin kita orang pertama ya yang istilahnya mendengar solusi kan gitu. Nah, solusi dari resiko kehidupan ini ada, tinggal kita kena giliran atau enggak. Dan yang pasti tidak ada manusia yang tidak mati, pada akhirnya kita akan mati. Apa yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak? Pertanyaannya itu, aku bertanya pada diriku, pensiun aku dari profesiku, apa yang bisa aku tinggalkan buat mereka? Ya, menarik bagus ini profesinya, kemudian alur cerita hidupnya, dan sekarang ada di Indonesia. Aku ya teman-teman yang akan gabung sekarang bisa share ya, kalau ada teman yang ada di perawat, di dokter, kesehatan, ini ada kita dari Sumber Mbak juga punya profesi yang sama dan kita sama-sama ada di Indonesia, gitu loh ya.
Ya, Kalau teman-teman yang ada di sini punya teman perawat kesehatan gitu kan ya, ini menjadi satu inspirasi bahwa di Univision juga punya ada yang profesi jadi perawat, ada yang jadi dokter gitu ya, yang bisa bergabung di sini dan bisa mainkan bisnis ini. Awal gerbangnya itu sistem tadi ya Pak, untuk bisa kita mainkan. Ya, hadiri bisnis talk, bersyukur dipertemukan dengan orang yang bisa membawa kita ada di bisnis ini. Karena lewat bisnis talk ini itu memang pintu gerbangnya ya. Bagaimana Univision itu dalamnya seperti apa, orang-orang yang ada di dalamnya seperti apa. Dia mengkreat kita, mendidik kita, mengajari kita, mengawal kita, mengajari sistem dan lain-lain itu seperti apa. Begitu care-nya apa ya, upline ke downline itu bagaimana, itu Univision semua yang punya. Di support system yang lain aku nggak nemukan itu. Jadi memang support system Univision itu memang luar biasa untuk kita istilahnya pelajari, untuk kita terapkan, bahkan nggak hanya dipelajari aja tapi memang juga harus diterapkan. Dipelajari aja nggak diterapkan yo nggak kelihatan kan maksudnya seperti apa. Ya sebagai seorang perawat harus punya bisnis ini karena memang ya kalau income perawat bisa berhenti di usia 58 tahun kan gitu kan. Tapi bersama Univision mau kapan berakhir ya kembali ke kita karena ini independent business owner gitu kan. Udah kamu mau sampai kapan, kamu mau income berapa gitu lagi sih kembalinya kan gitu. Ini loh aku di Univision, ayo kamu mau belajar, kamu mau lakukan ini, kamu mau minta apa, ayo tak bantu. Care loh, sangat care orang-orang Univision itu dengan kita. Tapi semuanya kepingin melihat kita sukses toh, nggak mau. Orang Univision itu ya jadinya ya kalau otomatis ya, kalau kamu udah oh ini apa ya labelnya Univision, kok gini-gini doang ya, kok nggak spektakuler ya, wow gelisah dia, apa ya yang salah ya, yang aku kurang memberikan apa ya, para mentor-mentor kita tuh kayak gitu loh, ininya sampai apa ya peduliannya ya, kepeduliannya itu ke kita yang istilahnya kepingin ngajak sukses bareng itu sampai segitunya loh beliaunya. Apapun dia lakukan loh, ngalah-ngalahi keluarganya sendiri loh beliaunya. Jadi ya downline number one loh beneran. Iya. Ya informasi buat teman-teman ya bahwa bisnis talk terdekat itu sementara ini ada di Surabaya. Itu setiap hari Rabu malam jam 7. Jadi seperti yang dipaparkan oleh Mbak Vivi tadi bahwa kita akan selalu membuat sebuah kegiatan yang teman-teman iso karena bisa harus melihat live secara satu gamblang, orang minimal melihat secara setengah jam kecil pernah, untuk teman-teman nanti bisa baru bisa hadir berdua. di sebuah pertemuan awalnya Nah, sambung kita air Pak Heru itu ada di Heru Hotel ya, Clio nanti Jepang setengah jamnya apa Rabu itu jam sih 7 apa malam. Ya, jadi seperti Mbak Vivi, kemudian Aturan baru teman-teman ya. dengan profesi yang macam-macam, kita akan sama-sama ngumpul, sama-sama belajar, karena di situ akan ada materi yang bisa membuka mata kita ya, untuk bisa mengenal apa sih bisnis insuran itu seperti apa, gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari sekian banyak bisnis yang ada di tempat-tempat lain, atau kita menyikapi bisnis insuran itu sesaklek di zaman dahulu kala gitu ya. Nah, teman-teman boleh tuh coba ke sebuah pertemuan namanya di TikTok ya, teman-teman bisa kontak-kontak ya toh, mencari informasi melalui website kita di www.univision.co.id. Di situ akan ada jadwal pertemuan bisnis talk ya, karena Mbak Vivi ini juga salah satu yang saya bilang ya memiliki pengaruh ada di bisnis ini itu karena bisnis talk gitu ya. Jadi teman-teman yang hari ini bisa join live di IG sama bergabung bersama kami, dan kita pastikan bahwa teman-teman ketika bergabung nanti sama seperti Mbak Vivi ya, punya banyak sekali pengalaman, value bisa dapat ya, luar biasa loh komunitasnya. Yang awalnya kita lihat perawat-perawat itu di tag Mbak Vivi yang paling riang gembira ya Pak ya, karena bisa mengatur emosi ya. Oke Mbak Vivi, waktunya luar biasa. Terima kasih buat siang ini sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan nge-shift ya, nge-shift malam. Tadi ini kerja ya Mbak Vivi ya? Jam berapa? Ya.
Nanti aku Siva lagi sih Om. Oh, oh iya, 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 iya. Oke, jadi di sela-sela siang ini kesempatan yang emas buat teman-teman yang sudah bergabung, sepanjang mengikuti dari tadi, ya 60 menit yang lalu. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang hadir. Amin. Live. Ya. Terima kasih buat Mbak Putih, anaknya semoga sukses ya kedua-duanya dan bisa segera menjadi MDIT ya. Dan kita Terima semoga kasih banyak. teman-teman